Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tubaliguna biha hajabitikal haram syarata qabri nabi kalabdir sholati wassalam fi lutfin wa fiatin wa salamatin wa bukil maram wa lalihi wa sahbihi wa barik wa salim. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, kita masih ditakdir bisa berjumpa kembali, dakwah lagi, silaturahmi lagi. Ya tentu tetap bersama Mustafa Bisri Iswid. Baik, di episode kali ini kita akan bahas mengenai apa itu? Persiapan haji. Ini musim haji. Musim haji telah tiba. Jumhur ulama memang sejak Syawal, tapi pemberangkatan kloter ini Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah awal masih ada, terutama yang akhir. Persiapannya, ya tentu diantaranya persiapan itu bukan hanya ikhlas niat, ikhlas niatnya itu ya Allah, persiapan sebelum haji. Kemudian kalau sudah ikhlas, apa itu tahajud itu niat, ngenyar-ngenyari niat. Diantaranya barangkali yang mungkin lupa semata-mata mencari ridha Allah. Sekalipun mungkin menyempurnakan rukun Islam kelima, semata-mata mencari ridha Allah. Mungkin sebagai bentuk rasa syukur dikasih rezeki yang berlimpah. Itu semata-mata mencari ridha Allah. Sekalipun juga apa itu sebagai bentuk tobat mencari ridha Allah. Krono dulu track recordnya ini banyak. Kelam hitam, kelam ya Allah. Solusinya nih haji. Persiapan ya Allah, rohaninya persiapan, mentalnya juga gitu ya Allah. Termasuk hal-hal yang lain, mulai ikhramnya itu disiapkan, dicuci. Jangan sampai kemudian nanti mendekati berangkat atau ngeremeno, ndak boleh. Apalagi kemudian disiarkan di reran sampai berangkat haji, dicuci. Ya, Pak Ustadz, apa harus tidak? Sekalipun tidak kelihatan najisnya, sehingga tidak salah. Tapi kadang-kadang ngapek gitu, dicuci, kemudian dikasih parfum atau kemudian apa kapur barus dari wong lawas, macam-macam sekarang aromanya. Taruh di lemari sehingga ketika berangkat itu tadi sudah siap ready, jangan ngeremehkan. Kemudian sebelum ikut nanti masih boleh dikasih minyak, tapi kalau sudah dipakai ikhramnya, sudah niat, sudah mikot, sudah niat, itu termasuk larangan ikhram pakai minyak. Ikhramnya ya, bagi laki-laki biasanya 2 setel. 1 setel itu 2 potong, ya Allah. Kemudian apa? 1 setel lagi 2 potong, sehingga akhirnya 4 potong, ya Allah. Yang perempuan itu juga seperti baju ikhramnya lain dengan laki-laki. Laki-laki itu mirip apa? Mirip anduk. Jadi 1 setelnya 2 potong, 1 untuk sebagai bentuk sarung, 1 untuk atasannya. Biasanya dari KBA, dari travel dapat 1 setel sehingga 2 potong. Sehingga yang satunya lagi entah dari dapat bank atau dari beli sendiri banyak di tempat-tempat titik tertentu. Kemudian dari bank itu ada yang ngasih, ada yang enggak. Dari KBA, travel ada yang ngasih, ada yang enggak. Tergantung kebijakan masing-masing bank. KBA enggak sama. Kalau enggak dapat, enggak usah jadikan masalah, beli aja murah. 2 setel ya. Kemudian jangan lupa sabuknya, supaya apa? Semua kan harus dilepas yang laki-laki. Yang laki-laki ini semuanya dilepas kopiahnya, kecuali si arloji, celananya, bajunya, sehingga kalau ada sabuknya ini ada penguat. Beda dengan perempuan. Tapi seyogianya perempuan pun kalau dikasih sabuk itu kan kanan kiri ada sakunya, bisa untuk nyiam apa itu, nyimpan duit real. Entah sak real, entah 2 real.
Sehingga ketika ke masjid tidak harus semuanya dibawa uangnya, lek digawa ngalor ngidul. Itulah ada naudzubillah, ada kehilangan, eman. Jangan mirip anak kecil ketika lebaran dapat duit dari orang tuanya, pak D-nya, mbahnya, tonggone. Ngalor ngidul, dibawa uang akhirnya hilang naudzubillah. Ini bawa secukupnya dan kemudian beli kunci 3 untuk koper itu dikasih kunci. Tas tenteng itu juga dikasih kunci. Kemudian tas paspor dikasih kunci. Sehingga kalau ke kamar mandi tidak sampai ada kehilangan. Itu juga sudon. Ada jamaah itu ke kamar mandi uangnya tidak dikunci, bahkan kelihatan dari luar. Oleh istrinya disimpan. Aku wis nglanang kelabiakan. Suudon. Jare sing wedok, "Lho rasakno iki sakjane sing wedok dhewe ngono kepengin ngerjain." Setang ngerjain yang lakinya. Ini dikunci, kuncinya terserah, kunci biasa boleh, ada nomornya boleh. Lah ada nomornya hati-hati, engko lali takoke nang ketua KBH-nya. Lupa nomornya takok suhu, ya karo nomornya berapa. Kalau dikasih di konsep di HP itu bisa memudahkan. Atau lek kunci biasa dikasih gantungan, kadang-kadang tidak dikasih gantungan yang terjadi ketika ketresut. Ya Allah, naudzubillah. Apa itu? Takoke koncone, ya termasuk malih sultang pundi. Ya tidak tahu, makanya hati-hati. Bawa itu tadi ya kunci, termasuk sabuk tadi bisa disimpan, yang satu ditaruh sini, tas paspor. Itu tadi bukan hanya untuk menyimpan uang, bisa juga untuk menyimpan kunci atau barang berharga yang lain. Katanya sepele itu sepolo. Ikram yang mendasar. Sekalipun saya pernah gelombang pertama itu pernah beli di Medina, gelombang kedua pernah beli di Jeddah, karena saya kepingin yang jumbo, karena saya kan termasuk jumbo. Tapi pemirsa sekalian, jangan ditiru ini. Kenapa? Karena kebetulan lek ketua biasanya kan sering ke tanah suci. Ini sudah alhamdulillah secara umum ketua-ketua yang lain pun juga tahu titik-titik atau menguasai lapangan. Jadi yang belum jangan nanti gopo waktunya habis untuk mencari ikhram beli. Bahasa saya biar juga untuk menghemat living cost, menghemat real. Tadi ya ikhramnya ya dicuci, kemudian disimpan. Kemudian apa lagi? Kunci. Kalau belum dapat koper gak usah gopo, terutama Surabaya yang kloter terakhir gelombang kedua. Karena Surabaya kota penyangga, datangnya koper tidak bersamaan. Allah. Ya enggak jadikan kendala. Barang-barang keperluan haji tadi ditaruh di tas kresek, ditaruh di pojokan kamar. Entah ikram tadi, entah sandal jepit, kelihatan sepele. Bawa berapa Pak Ustadz? Ada yang pernah bawa itu salusin, ya Allah. Ada yang 5, kalau saya 3, 1 tak pakai, 2 cadangan. Ya alhamdulillah, seingat saya mungkin jarang atau tidak pernah hilang. Lek pedot iyo, karena mobilitasnya tinggi, apalagi kelompok seberat ini. Tapi di sana pun juga ada. Cuma balik lagi menghemat real kita, living cost kita yang haji reguler. Ada jamaah itu, ya Allah, sehari ke masjid hilang. Saya tanya, hilang apa lali DKE? Itu ada tempatnya, ada nomornya. Amannya bawa tas kresek, masuk masjid di tas kreseki, kemudian ditaruh di dekat kita waktu menjelang sholat. Jangan tergesa-gesa ditaruh, kok balik mana jupu? Kadang-kadang males gowo, aku balik mana lali. Atau naruh di tempat sembarangan oleh cleaning service. Yang terjadi apa itu? Itu dibuang, bukan dibuang, ditaruh di luar. Dulu sering barang jatuh atau kehilangan dekatnya sofa di luar masjid. Tapi sejak pelebaran sofa marwah dikasih jalan tersendiri. Dulu sofa marwah kan 2 ya, itu akhirnya untuk marwah ke sofa, sehingga sofa marwah ada lagi di luar. Ya tentu interiornya, bentuknya sama, sehingga mungkin yang belum pernah haji dianggap itu bangunan lama, enggak, itu bangunan baru. Jadi ya, terus baju juga jangan ngejreng-ngejreng, niatnya ke sana, terutama ibu-ibu amit, itu ibadah, suasananya ibadah. Ojo marono kesannya apa itu sobis. Bordir ngejreng-ngejreng, karena secara umum Indonesia ini maju fashionnya dibandingkan orang Arab. Orang Arab itu hitam, ya Allah,
dasteran, akhirnya ditiru oleh India. Akhirnya Hajah Ninu Hidayati ikut-ikutan kameramen istri saya. Suka pakai jubah, ya Allah, hitam-hitam tadi. Ikram pun juga gitu. Sekalipun sunahnya ya yang putih dapat tambahan pahala. Cuma oleh ikram putih, kemudian duduknya sembarangan, ini gampang kotor, masuk gak kena najis. Iso-iso ibu-ibu yang gak rajin jaga itu tadi, ngeplek di pantatnya, jadi bapak-bapak bojone sapa gak enak lele lho itu tadi. Ya Allah, yang laki-laki umumnya putih, memang sunahnya putih, kecuali termasuk Bangladesh itu kain biasa. Umumnya itu seperti handuk sehingga tebal. Yang perempuan juga gitu, sunahnya putih, yang hitam-hitam tidak apa-apa. Orang India, orang Arab itu sendiri, mukimin, saudara-saudara Islam dari penjuru negeri yang sudah domisili di sana, itu pakai hitam-hitam, termasuk istri saya dan pengurus yang lain yang sering ke sana suka pakai hitam-hitam. Sebab apa? Kalau duduk gak gampang ngeblek, kotor, tidak masalah. Cuma seyogianya bawa satu untuk berangkatnya atau pulangnya. Dan jangan lupa, mulai tahun ini ganti menteri, ganti batik. Dulu hijau telur bebek, ya Allah, ada jamaah sudah jadi. Getun apa usah, lek sampean getun siji loro. Aku seragamku 6 gak pitu. Hijau telur bebek, akhirnya batik. Batik pun insya Allah kalau nggak salah langsung sadelan 4. Nah, saya lihat tempo hari ini tadi sih itu batik jadi lagi, jadi 5 seragam saya. Jasnya 2, takmanya 2, yang 1 jaket 5. Ya Allah, karena apa? Di tanah suci jangan menonjolkan kabiahnya, jangan menonjolkan bajunya yang lain. Kalau batik ya kebersamaannya Indonesianya. Ada juga yang tanya, Pak Ustadz, katanya makruh. Iya, yang sunnah itu polos ketika sholat. Tapi bukan berarti sholatnya jadi makruh, enggak. Pahala bajunya kalau polos bagus itu karena dapat kesunahan, apalagi putih. Jadi ya ikramnya sudah, insya Allah. Kemudian apalagi sabuknya, kaos haji itu penting. Yang sini ada sakunya. Jadi uang real itu jangan jadikan 1 titik, jangan jadikan 1 titik, di banyak titik. Kalau yang banyak ditaruh di tas tenteng. Ke masjid jangan kemudian dibawa semua. Kemarin ada yang sampai 4 juta, 5 juta eman. Saya sendiri jamaah sudah tak wanti-wanti, ternyata itu tadi ngeremehkan kadang-kadang, atau lupa, atau nggak percaya, makanya dikunci. Ya Allah, sehingga pada akhirnya yang diharapkan itu sesuai harapan. Apa itu kondusif, tidak ada yang kehilangan. Ternyata eman dari tahun ke tahun itu ada entah berapa. Hati-hati, dikunci, tidak usah dibawa semua ke masjid. Jadi ya, sehingga kaos haji tadi fungsinya untuk nyimpen HP bisa, uang juga bisa, manfaat itu. Laki-laki ada, ibu-ibu ada juga yang kaos bersaku tadi. Kemudian apalagi diantaranya ruko yang perempuan untuk sholat, sajadah yang tipis. Kemudian kalau terbiasa pakai celana, jangan lupa tetap bawa sarung. Yang terbiasa bawa sarung, tetap bawa ada celananya. Jangan kemudian ngeremehkan di sana, itu tetap perlu itu semua. Sepatu terserah, sampean mungkin ketika di syuting berangkat, tapi yang jelas kalau saya pakai sandal yang kulit, yang tebel, istri saya juga gitu, ditambahi kaos kaki. Yang perempuan, yang laki-laki, saya biasanya hanya sandal. Karena apa? Kondisinya ibadah, suasananya itu ibadah, sehingga kalau ke kamar mandi lebih enjoy pakai sandal. Di sana juga ada, di Mekah Medina, cuma menghemat real atau daripada tanya-tanya ngalor ngidul. Persiapan ini seyogianya disiapkan, mulai termasuk sikat, kata ini sepele ya. Sikat wis jeleput itu aja digawa, sikat zaman mau coba itu. Beli baru, yang di rumah jangan dibawa, sudah taruh di rumah, beli lagi yang baru. Kemudian odol pasta yang kecil-kecil. Sebab apa? Balik ketinggalan di hamam, di toilet, di kamar mandi, atau di dapur, dipakai teman yang lain, gak eman. Yang kecil-kecil atau dibawa ke masjid, sehingga ingin kholwat, kepingin maksimal bapak itu, atau rajin setelah makan. Ya Allah, kecil-kecil aja, bukan hanya pasta, odol, termasuk deterjen itu yang kecil-kecil aja. Kadang-kadang ditaruh di kamar mandi,
atau ditaruh di dapur digawe koncone aja sampai getun. Niku ketokne sepele, kadang-kadang dadi sepolo. Hanya ini semua diperhatikan. Kemudian yang lain ada juga jamaah itu apa makanan, ya Allah. Mulai yang kering-keringan, sambal kacang yang ngetren tuh. Jangan lupa sambal bacek juga boleh. Ya Allah, lorjuk. Apa itu kerupuk urang yang kecil-kecil. Kemudian kentang yang goreng kecil-kecil atau tempe keripik, lumayan itu. Sekalipun juga ada jamaah kadang-kadang praktis, yang penting bawa duit. Ya Allah, ketika ke sana ke Bagala tuku tergat, lu ada ya di sini, ada semua. Cuma menghemat real. Mulai apa itu yang ada, pindang ada, klothok itu ada. Sampai tarian jenggot itu ada. Yang jualan orang Indonesia, yang jualan orang luar pun kadang-kadang ada karyawan Indonesia. Jadi jangan khawatir sampean yang mungkin tidak bisa bahasa Arab. Yang penting apa itu? Ada kalkulator. Ya Allah, jamaah itu belum bisa wakil isnin salasa arba khamsa sita sab'a samaniyatis asyara. Kadang-kadang tidak bisa berhitung. Ya itu tadi pakai kalkulator, apalagi koma-komaan. Nah, itu tadi ya persiapan. Terserah sampean kalau suka minum seperti saya ini, itu macam-macam yang sasetan. Ya Allah, mulai STMJ merek tertentu, ya Allah, untuk penghangat itu macam-macam, rasa durian, rasa mangga, rasa oren dan sebagainya. Sekalipun di sana sebenarnya ada, di toko Alim Murah ada, di itu Jeddah itu di Mekah ada, di Medina ada, tambah rame, tambah banyak. Apalagi di Safaroh sana, teman-teman mukimin, ya Allah, minum apa yang nggak ada, makanan apa. Di Matan Daman Huri, ternyata yang nggak ada itu bebek. Sate ada, gulai ada. Kemudian otak-otak ada ternyata itu. Jamaah ini kadang-kadang apa kangen gado-gado. Beli jadi ini kok beda, lek mertu enak ya, pokoknya seger waras. Akas wiritan, bah rasa gado-gado, bah karedok. Apa itu enak kabeh, jarine ono sing kepanisan, jarine ono sing kepedesan dan sebagainya. Enak pokoknya seger waras. Doyan ibadah, doyan mangan insyaallah. Tapi kemudian mulutnya kurang gerak, itu yang terjadi. Apa itu? Kadang-kadang manusia itu anyi-anyi. Enggak di tanah suci, di tanah air pun kadang-kadang anyi-anyi. Di masakno rawon kepingin soto, masakno soto kepingin garingan. Di tanah suci itu kadang-kadang, apalagi di Madinah, itu setelah dohor, setelah maghrib atau isya dapat makan keringan. Kadang jamaah kepingin dudu. usul kat biyen. Sederhana, kepingin dudu. Itu di depannya Thayyibah Hotel ada Andalus. Belakangnya itu ada Pujasera. Pujasera ada sop buntut. 6 real, bakso 6 real. Ya Allah. Apa itu kikil, ada yang kikil sapi, kikil kambing, ya Allah. Atau kemudian dekat Sakifah Bani Saidah itu juga ada bakso Solo, atau di belakangnya sebelahnya Masjid Abu Bakar itu juga ada bakso Solo. Banyak makanan di sana. Tinggal kita uangnya itu eman apa enggak. Bakso sak mangko 5 atau 6 real, pentole telu. Akhirnya mikir jamaah, 15.000 pentole telu, sak real 5.000. Mangane sebelum berangkat jadi makan pentol yang banyak. Pernah ada mukimin, ya Allah, bawa pentol dihitung oleh istri sampai ada 74, enggak salah, 70 lebih pentol itu. Dimasak dan sebagainya. Alhamdulillah. Ada juga mukimin tuh yang bawa buah-buah. Alhamdulillah. Ono juga minuman kaleng kokonat kesenangan saya. Kelompok-kelompok degan-degan. Ada juga kesenangan anak saya, ada mukimin bawa HP sampai 4-3. Alhamdulillah. Termasuk ini sudah di SMS, sudah saya belikan kartu oleh istri untuk dicetak sehingga tahu jamaah nomornya berapa. Ini, jadi sebenarnya kita itu mau haji ke tanah suci yang peradabannya sudah sejak dulu, sejak Nabi Adam. Nah, kita adanya zamannya apa itu Mojopahit, kadang-kadang kita underestimate ngremeno wong sana. Padahal apa adanya kita itu zaman Mojopahit Sriwijaya. Sana zaman Nabi Adam masih lebih canggih, lebih lengkap. Cuma uangnya itu kadang-kadang eman. Ada jamaah berangkatnya diisi sembako, pulangnya souvenir. Ada juga ya biasa-biasa saja. Seperti kami ini, Haja Nino itu
ada berapa travel bag yang ditaruh di sana, mulai rice cooker, bendera, banner, pengeras suara, keperluan yang lain. Ya Allah, untuk pemanas dan sebagainya. Lah sampean sing penting bapak duit. Jadi sehingga kalaupun ada kekurangan perlengkapan, itu nggak gopo. Persiapannya nggak usah gopo. Sing penting di samping ya tentu manasik kemarin kan sudah panjang. Masing-masing KB seperti pesawat Thayyibah itu sampai 18 kali, ya Allah. Kemudian Kementerian Agama Depak juga ngadakan manasik lagi. Juga di TV juga ada manasik bab haji. Sampai sini dapat buku manasik, ada yang rajin baca. Nambah ilmu itu. Masih ono sih gak mau coblas. Gak bisa mau coba tuh arasan. Padahal ketika belum dapat itu kepingin mana bukunya. Atau kemudian sharing dengan tetangganya diceritani. Diterima saja itu masukan sebagai bekal supaya kita semua nanti persiapannya siap sehingga di tanah suci diharapkan tidak sampai kedodoran, tidak sampai nefas, tidak sampai lulak-luluk. Natubila min dzalik. Di samping juga persiapan jasmani, sering saya sampaikan, latihan tawaf sana ke Taman Surya, Kota Madya, puter 7 kali. Kok selesai, kemudian makan pecel. Ojo kesusu mangan dhisik, akhire kuarekan rasa-rasen. Minggu lagi jalan-jalan ke alun-alun Sidoarjo, puter 7 kali. Ke Taman Surya, Kota Madya, puter 7 kali. Kok selesai, kemudian makan pecel. Ojo kesusu mangan dhisik, akhire kuarekan rasa-rasen. Minggu lagi jalan-jalan ke alun-alun Sidoarjo, puter 7 kali, kesel, selesai sarapan soto atau rawon. Ojo kesusu mangan dhisik kok rasa-rasen. Jalan-jalan lagi ke sana ke Gresik alun-alun. Supaya kaki ini terbiasa gerak. Kadang-kadang kita itu males gerak. Ya Allah, tambah tua itu rasa-rasen alasane sibuk. Makanya saya ada basar, ada pameran suka itu jalan-jalan. Soalnya ngono dikondisikan jalan. Padahal sekalipun di tanah suci, dekat maktab pun, pakai kendaraan pun, halaman Masjidil Haram itu luas, halaman Masjid Nabawi itu luas, tetap laku. Jadi yang banyak diperlukan itu kaki. Di sana itu ibadah-ibadah fisik. Kalau saya di samping juga ngecebret karena memberikan pengarahan-pengarahan kepada jamaah ini. Itu diantaranya. Siapa ya fisiknya? Kalau mengenai uang relatif, sekalipun living cost menurut saya lebih dari cukup atas dasar 1.500 rial, 1.500 rial ini itu untuk makan di sana cukup. Sebab apa? Di Medina 8-9 hari dapat makan. Nah, paginya terserah sampean cari sarapan sendiri. Kemudian tanggal 8 sore, 9, 10, 11, 12 Dzulhijjah dapat makan. Di asrama haji 3 kali makan. Di atas penerbangan 10 jam 2 kali, PP 2 kali. Total seperti tahun kemarin ya, 42 atau 43 hari. Ini sekitar likuran 23 sampai 25 hari dikasih living cost 1.500 rial berbentuk real. Seumpama ini ndak bawa mie, ndak bawa sembako, beli di depot sana, tak anggap 5 rial, 3 kali makan hanya 15 rial. Kali 25 hari hanya 375, di bulan no 400 rial, susuk 1.100. Apalagi beli nasi 1 rial, lauk pauk 1 rial, sayur mayur 1 rial, 3 rial, 3 kali makan itu hanya 9 rial, tak anggap 10 rial, kali selawe dino 250 rial. Apalagi bawa mie seperti istri saya itu, ya Allah, bawa mie godok 20, mie goreng 20. Sehingga apa? Ya Allah, isuk mangan mie, awan mangan mie, bengi mangan mie, untuk gak keriting. Di sana juga ada telur kesukaan saya, itu telur pernah, ya Allah, terbanyak tahun berapa sampai selama di tanah suci itu apa? 150 telur. Karena 5 kali 6 1 sab itu itu berapa? 30, jadi kali 5 tingkat itu 150. Kesukaan saya telur, ya Allah, isu lawut telur, awan lawut telur, bengi sore lawut telur, baru bengi telur yang itu. Alhamdulillah nggak bonongan itu. Kesukaan manusia tidak sama, apalagi kemudian dari tanah air bawa, ya Allah, kering-keringan untuk lauk pauk seperti Baji Sampurnawati, istrinya Abah itu dari Isnadi dari itu Kodam, itu rajin
Mi jangan dikunci dulu kopernya, Mi nanti jangan beli dulu, nanti tak bawain termasuk krim, Mi. Ya Allah, itu diantaranya, sehingga real kita lebih tidak sampai boros itu. Sekalian balik lagi, sangu tambahan relatif, jenenge lunga ado, entah 3 juta monggo, 5 juta monggo, 10 juta monggo. Ada pernah jamaah itu di atas 30 juta. Karena apa? 20 juta sendiri berupa real ditukar ke kami. Ada juga dolarnya sendiri sudah 500-600 dolar. Belum lagi living cost-nya. Beli mas-masan. Saudara-saudaranya belikan mas-masan. Cuma tolong ini yang uang sakunya banyak, yang kaya raya, kalau berangkat haji jaga perasaan sekamar, jaga perasaan kanan kiri. Jangan sampai marun ngenes. Ya Allah, mari tuku magelah. Gaya nih mari wudu, gaya nih mari kora-kora. Mbak Yu, Bu Haji, saya itu nggak pamer, itu loh bagus loh. Jari ini ngenes yuk, gak pamer dotono. Tolong jaga perasaan, kasihan, sebab yang berangkat haji itu tidak semuanya. Apa itu? Uangnya berlebihan. Ada juga ya Allah urunan anaknya, ya Allah. Belum lagi nanti pulang haji kadang-kadang tetangga itu berharap apa? Oleh-oleh. Jadi ini diajarkan ikhlas, minta doa, tapi sudah diadat. Apa itu? Kasih oleh-oleh. Dadi adati, dadi biasane wong mulai haji iku diarep-arep oleh-oleh. Mosok cuma didongakne kok cek rodok kebacute. Padahal ONH nyengkane utang rono mrene sampai gadekne BPKB kendaraane. Sampai gadekne sertifikat omahe. Itulah gambaran ya Allah kehidupan. Jangan nyengkakno, yang bersahaja sak madya, ojo gengsi. Mulai tasakuran aja ada yang gengsi. Itu loh sampai 500 lebih, iya. Tapi sesuai kemampuan. Allah tidak maksa. Saya bilang memang saya pernah datang itu di atas 500 orang undangannya. Tempo hari tasakuran haji di Bojonegoro sekitar 70 orang. Tapi ada juga belasan orang di titik Surabaya, di daerah Manuan, belasan orang. Itu tuan rumahnya bilang ke saya, Pak Ustadz, ceramahnya jangan lama-lama. Sampai merangkap sambutan keluarga, ceramah, doa. Kalau bisa maksimal seperempat jam, kasihan. Tidak apa-apa. Bahkan ada jamaah itu, mahasiswa di Petra itu, ya Allah, bilangnya apa? Gimana saya tasakuran Pak Ustadz? Sederhana awakmu. Gimana? Beli aja bakso. Teman saya akrab 5 orang, jangan tuh bakso apa sih niate tasakuran haji, jadi relatif. Lah niru Rasulullah lebaran atau keliling minta maaf kepada tangga-tangganya, kemudian titip-titip rumahnya, anaknya. Ada jamaah dua-duanya ya tasakuran haji atau walimatus safar juga keliling. Itu diantaranya. Tapi jangan lupa, saya doakan selamat sampai nanti tak doakan bisa haji ya. Begitu, ojo sepihak, supaya yang mendoakan itu ikhlas. Jadi persiapan haji relatif. Biar saja kalau tetangga sampean persiapannya sampai beli sajadah 300. Jangan memaksakan kemampuan jangan sampai besar pasak daripada tiang. Sak madya ibadah yang maksimal itu seyogianya, yang digaris bawahi. Jangan sampai kemudian persiapan-persiapan yang tidak pokok, sing penting terutama manasiknya. Sebab apa? Man arada dunya fa'alai bilmi, wa man arada akhirata ya fa'alai bilmi, wa man arada huma ya fa'alai bilmi. Kepengen sukses dunia ilmu, akhirat ilmu, dua-duanya ilmu. Manasiknya diperhatikan, diingat lagi, dibaca, yang pada akhirnya ibadahnya tadi ini sesuai harapan. Ibadahnya itu di atas segalanya. Yang lain aksesoris menyertai. Ibadah do aksesoris juga kurang lengkap. Aksesoris do atau souvenir tidak ibadah tambah. Dua-duanya, sehingga apa? Pada akhirnya secara indallah itu ibadahnya lumayan, indanas baik, sekalipun juga indanas tadi kadang-kadang parameternya oleh. Jadi persiapan yang lain diperhatikan. Kalau kurang lengkap hubungi KBA-nya masing-masing atau tanya yang pernah haji. Ya semoga saja ya kita semua nanti diberi kesehatan sempurna, prima, rukunnya, wajibnya bisa sempurna,
sunah-sunahnya bisa maksimal optimal, sehingga semuanya pulang menggapai haji mabrur. Anak cucunya termasuk pemirsa setia ini juga bisa melaksanakan haji juga. Ya semoga diberi rezeki kang berlimpah, jodoh kang kathah, halalan tepa barokah, cukup luwih turah-turah, bisa untuk biaya Mekah, Madinah, Jeddah. Ojo sampai bojone tambah, bojo tambah gak ketambah bunga, tambah susah. Kadang-kadang keluargane tambah bubran. Naudzubillah. Yuk berdoa yuk. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ma'alimna bima yanfa'una, zidna ilman tangatsira, warzuqna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina duit kana hasanah, Rabbana atina tabungan kana hasanah, Rabbana atina deposito kana hasanah, Rabbana atina kokosan kana hasanah, Rabbana atina bondo dunya kana hasanah, bondo dunya kana hasanah, bondo dunya kana hasanah, bondo dunya kana hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya bicara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbiyal izzati amma yasifun wa salamun. Jangan lupa doa dan doa, semoga saja hajat kita doa dan akhirat dikabuli oleh Allah. Afan ngapunten bilih wonten sing kirang nyaceki kasarembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy.